Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rosmeida dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall. Sebabnya mengenai konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, kasus 1 sampai kasus 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Diara Rosmeida dari kelas 10 TJKT 1. Saya berasal dari sekolah SMKN 1 Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang firewall. Sebabnya mengenai konsep chain, konsep if dan then, konsep strategi, beberapa kasus 1 sampai 4 firewall filter, firewall log, blokir akses pada jam tertentu atau NTP, konsep address list untuk firewall filter, address list untuk firewall NAT, SCR-NAT bagaimana squared, SCR-NAT persiapan topologi atau Apache 2, DST-NAT, konfigurasi DNS server, dan yang terakhir DNS NAT redirect. Firewall filter, konsep if dan then. If, yakni paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan. Atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, FTP, atau ACMP atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Nah, kita masuk ke aplikasi Winbox. Kemudian nanti tampilannya akan seperti ini. Pastikan dulu si Winbox ini sudah terhubung ke Pinitlab ya. Terus ke IP, nanti pilih yang firewall. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Yang dimana ini tuh general, yang bisa disebut sebagai if. Nah, yang then-nya itu ada di action yang ini. Bagian sini itu action-nya. Firewall filter konsep strategi. Ada accept view dan draft any. Kemudian ada draft view accept any. Contoh kasus pertama. 2 komputer tidak bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasusnya yaitu draft view accept any. Karena memiliki arti diblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Contoh kasus kedua, yakni ada 2 komputer bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Maka strategi yang bisa digunakan adalah accept queue drop any. Karena kita mengizinkan beberapa komputer untuk bisa ping ke internet dan memblokir sisanya untuk tidak bisa ping ke internet. Di kasus pertama kan ada hanya beberapa PPC yang bisa ping ke router, nah sisanya tuh nggak bisa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi Winbox. Pastikan aplikasi Winbox tersebut sudah terhubung dengan Pinitlab. Kemudian pilih nanti tampilannya akan seperti ini.
Nah, kemudian kita pilih menu IP lalu pairwall. Nanti bakal muncul seperti ini. Kemudian chain-nya itu kita isi dengan input. Kenapa dengan input? Karena tujuan berakhirnya DST adalah router dan source-nya adalah PVC. Maka chain yang cocok digunakan adalah chain input. Kemudian source address-nya di sini kita isikan IP address yang si PVC1 ini. Jika belum diketahui IP address-nya berapa, kita bisa cek ke terminal, kemudian ketikkan IP DHCP. Nanti bakal muncul IP-nya. Jika sudah muncul, lalu tinggal ketikkan saja. Kemudian di bagian protokolnya ini, kita isi dengan pilihan ICMP. Jika sudah ICMP, lalu kita pindah aja ke action. Yang tadi kan di general ya, kita langsung aja ke action. Nah, di actionnya itu kita pilih yang accept karena ingin mengizinkan. Accept view ya, ingin mengizinkan. Jika sudah accept, tinggal apply, kemudian OK. Nah, untuk pembuktiannya kita buka ke terminal, kemudian ketikkan ping IP address-nya si router ini. Misalnya ping 192.168.88.1. Nah, jika muncul tampilan seperti ini setelah di-enter, maka itu sudah berhasil ya. Si PVC ini tuh sudah berhasil ping ke router. Nah, untuk yang drop any-nya itu kita bisa buat add baru ya. Kemudian nanti sama ya tampilannya seperti ini, chain-nya tetap input. Nah, yang RSC address-nya itu diamkan saja, kosongkan, jangan diisi. Nah, yang protokolnya juga tetap yang ICMP. Nah, jika sudah, langsung ke action. Action-nya itu bukan accept lagi, tapi pilih yang drop. Ubah ke drop. Nah, jika sudah drop, langsung apply, kemudian OK. Kita bisa membuktikannya dengan cara ke terminal, kemudian mengepingkan ke router board si PVC tersebut. Nah, jika muncul tampilan seperti ini atau timeout, itu berarti sudah berhasil keblokir. Untuk kasus yang kedua, misalkan hanya beberapa PVC yang bisa ping ke server, nah sisanya tuh nggak bisa. Caranya tuh sama saja kayak yang sebelumnya, yang ke ping ke router. Itu buka aplikasi Winbox terlebih dahulu, kemudian add. Nah, nanti chain-nya itu forward. Kenapa forward? Karena si PVC tersebut melewati router kemudian ke server. Dari sini, terus ke sini. Jadi itunya forward ya. Nah, kemudian yang RSC address-nya itu si PVC yang mau yang mau di accept atau diizinkan. Misalnya PVC 3. Nah, masukkan si IP address-nya si PVC 3 itu di sini. Nah, jika belum ada, kalian bisa cek ke terminal PNetLab-nya dengan cara ketikkan IP DHCP. Nanti bakal ada IP address-nya muncul. Kemudian DRS address-nya itu
IP address-nya si server ya. Ketikkan saja di sini. Jika sudah, langsung ke protokol. Protokolnya itu ICMP, karena ini mau ngeping ya, jadinya ICMP. Dan jika sudah, pergi ke action, kemudian ininya accept, karena ingin mengizinkan ya, mengizinkan si PPC ini agar bisa ngeping. Nah, kemudian jika sudah, langsung klik apply, kemudian oke. Jika sudah, kita bisa melakukan pengecekan atau pengujian di terminal PNETLab dengan cara ketikkan ping, kemudian masukkan si IP address si server ini. Jika ada tulisan bytes seperti inilah, itu tandanya sudah berhasil ngepingnya, sudah di-accept atau diizinkan ya. Nah, untuk yang drop any-nya itu, si ininya tuh tinggal diubah aja jadi drop, bukan accept lagi karena ingin memblokir ataupun tidak diizinkan, kurang lebih begitu. Nah, jika sudah ininya drop, klik apply kemudian oke. Nanti di sininya di terminal PNETLab-nya bukan tulisan seperti ini, melainkan tulisan timeout gitu. Nah, jika sudah ada tulisan timeout, itu artinya si PPC yang mau ping ke servernya itu diblokir. Nah, untuk yang kasus ketiga itu hanya beberapa PPC yang tidak bisa internetan. Sisanya bisa. Caranya tuh gimana? Nah, buka dulu aplikasi Winbox, kemudian pilih menu IP. Kemudian pilih yang firewall. Nanti kita add aja di sini. Nah, karena ininya mau yang tidak bisa internetan, itu kita pilih chain-nya itu forward. Karena di sini tuh melewati router kemudian ke internet. Nah, yang strateginya itu kita menggunakan strategi drop view, accept any. Memblokir beberapa, nah intinya seperti begitulah. Nah, yang SRC address-nya itu masukkan IP address yang mau diblokir itu. Misalnya yang PPC2, nah masukkan yang IP address-nya PPC2 di sini. Kemudian DNS address-nya kita kosongkan saja karena akses ke internet itu banyak ya, misalnya ada 8.8.8.8, ada 1.1.1.1. Jadi kosongkan saja. Nah, yang protokolnya itu kita isi dengan ICMP seperti biasa. Kemudian jika sudah, langsung pergi ke action, yang dari general tuh ke action. Nah, yang bagian action yang ini itu kita ubahnya jadi drop, bukan accept. Karena kita itu ini memblokir ya, bukan mengizinkan. Jika sudah drop, kita klik apply kemudian oke. Nah, kita bisa melakukan pengujian ke terminal PNETLab dengan cara ping ya, seperti yang sudah ping, kemudian masukkan IP address-nya si
si server. Nah, jika tulisannya timeout, itu berarti si PPC tersebut sudah keblokir, sudah tidak bisa internetan. Nah, yang lainnya berhubung di actionnya itu accept, itu nanti bisa internetan ke si ISP ini karena diizinkan, tidak diblokir. Untuk kasus yang keempat di sini saya akan mencoba memblokir YouTube dari sisi klien. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox. Nah, pastikan si aplikasi Winbox tersebut sudah terhubung ke Pinet Lab. Kemudian kita pilih menu IP, kemudian firewall. Nah, kemudian kita add. Di chain-nya itu kita pilih forward. Kenapa? Karena si PPC ini melewati router kemudian ke internet. Nah, yang SRC address-nya itu kosongkan saja karena kita akan memblokir semuanya. Karena kita akan menggunakan strategi drop any yang artinya drop itu memblokir, any itu semua. Kemudian protokolnya kita pilih yang STP. STP itu sama seperti HTTPS. Kemudian yang DST portnya itu kita isi 443. Nah, kita geser yang dari general ini ke advanced. Nah, di sini ada tulisan LS, pokoknya yang paling bawah. Nah, kita ketikkan bintang youtube.com bintang. Jika sudah, kita pergi ke menu action, kemudian yang actionnya itu kita pilih yang drop, bukan yang accept, karena yang accept ini itu untuk mengizinkan, sedangkan yang drop itu untuk memblokir. Jadi karena kita mau memblokir, kita pilih yang drop. Jika sudah drop, kita klik apply kemudian OK. Nah, untuk pengujiannya kita bisa pergi ke ini Linux ya. Kita buka saja. Karena Linux memakan waktu yang lumayan ya, ini aja langsung aja. Nanti di dalam Linux tersebut ada seperti webground gitu. Klik saja, kemudian ketikkan yang paling atas itu youtube.com. Nanti jika sudah di-enter, tampilannya bakal seperti ini, yang artinya sudah terblokir alias tidak bisa diakses. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini ada 3 aturan dasar paket flow, di mana input itu sini dari klien ke router. Kemudian dari output itu dari router ke internet. Nah, yang forward itu dari klien ke internet misalnya. Nah, si klien ini melewati si router. Kemudian pergi ke internet. Firewall log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log.
Lanjut, Network Time Protocol. Pengaturan waktu pada router board mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Mode operasi NTP diantaranya 1. Client mode, 2. server mode, 3. pair mode, dan 4. broadcast dan multicast. Address list untuk firewall filter. Kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Daripada kita buat rule satu persatu, maka bisa kita kelompokkan saja dengan address list. Selanjutnya, address list untuk firewall NAT. Firewall NAT kita sempat gunakan sebelumnya pada Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke Internet. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rules, bekerja dengan konsep if-then. Namun, bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan? Tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Pada Action Firewall NAT, terdapat dua tipe yang umum digunakan, yaitu RSC NAT dan DST NAT. Firewall NAT, Network Address Translation atau NAT, ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP privat klien ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. NAT digunakan untuk ketersediaan IP publik. Di mikrotik terdapat dua tipe NAT. Ada RSC NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Di dalam SRC NAT itu ada masquerade yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Ada juga RSC strip NAT, digunakan untuk menggunakan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Dan yang kedua ada DST NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. DST strip NAT digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet forwarding, melempar traffic keluar router. Ada juga redirect, digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contoh hotspot, web proxy, DNS server router, dan lain-lain. Persiapan topologi Apache 2. Download Apache 2 di PNetLab, lalu tambahkan lab sekaligus konfigurasi saat akan menambahkan device tersebut. Kemudian, ketik persiapan topologi Apache 2. Download Apache 2 di PNetLab, lalu tambahkan di lab sekaligus konfigurasi saat akan menambahkan device tersebut. Ketik ifconfig untuk melihat IP dan DNS dari Docker tersebut. Ketik IP root untuk melihat gateway dari Docker tersebut, lalu ketikkan ping 8.8.8.8 atau 1.1.1.1 untuk mengkoneksikan ke internet. Kemudian konfigurasi DNS server. Translate IP ke domain atau sebaliknya. Bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal kita dan ingin diakses oleh jaringan lokal kita menggunakan domain. Jadi sifatnya lokal, tidak diresol ke internet.
mulai dari IP, kemudian ke DNS, kemudian centang allow request, kemudian static. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.